Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dhani Sukri dari Universitas Diponegoro, program studi Teknologi Rekayasa Otomasi, NIM 3 digit saya 068. Nah, jadi di sini saya akan memenuhi tugas dari praktikum sistem embedded, yaitu materi tentang DAC atau Digital to Analog Converter dan PWM atau Pulse Width Modulation. Yang pertama-tama, konsep dasar DAC dan PWM. DAC atau Digital to Analog Converter adalah perangkat yang mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog kontinu. DAC bekerja menggunakan rangkaian resistor leader R to R atau metode konversi lainnya untuk menghasilkan tegangan output yang proporsional dengan nilai digital input. Setiap kombinasi bit input akan mengaktifkan jaringan resistor tertentu, menghasilkan level tegangan diskrit yang membentuk sinyal analog. Lalu untuk PWM adalah teknik modulasi yang menghasilkan efek analog melalui pengaturan lebar pulsa sinyal digital dengan frekuensi tetap. Duty cycle yaitu perbandingan waktu on terhadap periode total, menentukan nilai rata-rata tegangan output. Semakin besar duty cycle, semakin tinggi tegangan rata-rata yang dihasilkan setelah melalui filter atau beban induktif. Lalu selanjutnya yaitu prinsip kerja DAC dan PWM. Untuk prinsip kerja DAC yaitu mengkonversi nilai biner menjadi tegangan analog secara langsung melalui konversi paralel menggunakan jaringan resistor R to R leader. Setiap bit input mengaktifkan kombinasi resistor yang menghasilkan kontribusi tegangan proporsional terhadap bobot bitnya. Output analog dihasilkan stabil dan presisi sesuai resolusi bit yang digunakan, tanpa memerlukan filter tambahan. Lalu untuk prinsip kerja PWM, itu PWM menghasilkan efek analog melalui switching cepat antara kondisi high dan low dengan frekuensi tetap. Perbandingan waktu on terhadap periode total disebut duty cycle yang menentukan nilai tegangan rata-rata output. Semakin besar duty cycle, semakin tinggi tegangan rata-rata yang dihasilkan setelah melalui filter atau beban induktif. Lalu perbedaan DAC dan DAC vs PWM. Untuk DAC menghasilkan tegangan analog sejati yang kontinu dan stabil secara langsung melalui konversi paralel menggunakan jaringan resistor. Output yang dihasilkan presisi dan smooth tanpa ripple, menjadikan ideal untuk aplikasi audio berkualitas tinggi dan sensor presisi yang memerlukan sinyal analog murni. Lalu untuk PWM, mensimulasikan nilai analog melalui switching cepat antara kondisi high dan low. Duty cycle menentukan tegangan rata-rata output setelah filtering. Teknik ini sangat efisien dalam konsumsi daya, cocok untuk kontrol motor, servo, dan LED dengan implementasi sederhana menggunakan timer hardware. Lalu karakteristik DAC pada STM32 memiliki DAC internal dengan resolusi 12 bit yang mampu menghasilkan 4096 level tegangan berbeda. Rentang output 0 sampai 3,3 volt dengan kecepatan konversi hingga 1 megasamples per second. Mendukung mode DMA untuk transfer data otomatis tanpa intervensi CPU. Serta memiliki dua channel DAC independen pada beberapa seri seperti STM32F4 dan STM32F7. Lalu DAC pada ESP32 tidak memiliki DAC hardware sejati, menggunakan DAC 8 bit berbasis Sigma Delta dengan resolusi lebih rendah, hanya 256 level tegangan. Output tetap 0 sampai 3,3 volt, namun dengan kecepatan konversi yang lebih lambat dibandingkan STM32. Meskipun demikian, DAC ESP32 cukup memadai untuk aplikasi audio sederhana dan kontrol tegangan dasar yang tidak memerlukan presisi tinggi. Lalu implementasi PWM. Karakteristik PWM pada STM32. Mikrokontroler STM32 menggunakan timer hardware dengan resolusi hingga 16 bit yang memungkinkan pengaturan duty cycle sangat presisi. Frekuensi PWM dapat dikonfigurasi dari Hz hingga MHz sesuai kebutuhan aplikasi. STM32 memiliki multiple channel PWM independen dan mendukung DTM generation untuk aplikasi motor driver, hybrid. Fitur ini mencegah short circuit pada switching transistor dengan memberikan jeda waktu antara transisi sinyal komplementer. Karakteristik PWM pada ESP32.
Nah, itu menyediakan 16 channel PWM independen dengan resolusi hingga 16 bit. Untuk kontrol yang fleksibel, frekuensi dapat diatur sesuai kebutuhan aplikasi spesifik. ESP32 memiliki LED PWM controller khusus yang dioptimalkan untuk aplikasi pencahayaan LED dengan fitur fade otomatis untuk transisi brightness yang smooth tanpa memerlukan intervensi software kontinu. Sangat efektif untuk efek visual dan animasi LED. Nah, selanjutnya kelebihan DAC dan PWM. Untuk DAC menghasilkan sinyal analog murni tanpa ripple sehingga output sangat halus dan stabil. Tidak memerlukan filter tambahan karena tegangan yang dihasilkan sudah kontinu. Ideal untuk aplikasi audio berkualitas tinggi yang membutuhkan fidelitas suara optimal. Presisi tinggi untuk sensor dan instrumentasi dengan akurasi pengukuran yang excellent. Selanjutnya kelebihan PWM. Efisiensi daya sangat tinggi karena menggunakan metode switching yang meminimalkan disipasi panas. Mampu menghasilkan daya output besar untuk driver motor dan beban induktif. Implementasi sederhana menggunakan timer hardware yang tersedia di hampir semua microcontroller. Cocok untuk kontrol motor, servo, dan LED dengan presisi baik serta biaya implementasi yang rendah. Lalu keterbatasan DAC dan PWM. Untuk keterbatasan DAC, konsumsi daya lebih tinggi dibandingkan PWM karena memerlukan konversi analog kontinu. Komponen DAC berkualitas tinggi relatif mahal dan tidak semua microcontroller memiliki DAC internal. Contohnya ESP32 hanya 8 bit. Lalu resolusi terbatas pada bit yang tersedia dan memerlukan buffer amplifier untuk driving beban berat. Lalu keterbatasan pada PWM menghasilkan noise switching dan EMI yang dapat mengganggu komponen sensitif. Memerlukan filter low pass untuk mendapatkan sinyal analog yang halus. Tidak cocok untuk aplikasi audio berkualitas tinggi karena ripple inherent dapat menyebabkan flicker pada LED jika frekuensi terlalu rendah. Itu sekitar kurang dari 100 Hz. Lalu selanjutnya pada percobaan ini saya mengimplementasikan untuk percobaan yang pertama itu implementasi DAC sebagai voltage output. Sistem DAC dikonfigurasikan untuk menghasilkan tegangan output variabel yang dialirkan melalui rangkaian resistor pembatas arus menuju LED sebagai indikator visual. Nah, nilai digital yang dikirim ke DAC menentukan level tegangan output, di mana semakin tinggi nilai digital maka semakin tinggi tegangan yang dihasilkan. Resistor berfungsi membatasi arus agar tidak melebihi rating maksimum LED. Perubahan nilai DAC mengubah brightness LED secara proporsional, memberikan feedback visual langsung terhadap perubahan tegangan analog secara real-time dengan output yang stabil dan kontinu. Nah, ini untuk video implementasinya. Nah, berikut adalah program yang telah saya buat. Jadi, teman-teman nanti dapat membuat program tersebut dengan bantuan AI yang sudah disediakan di sini. Ini copyright yang sudah ada dari VS Code-nya atau teman-teman dapat membuat dari sumber yang lain. Nah, di sini saya akan menjelaskan program yang telah saya buat, yaitu yang pertama ini ESP32, DAC, dan PWM. Nah, pin keluaran DAC internal itu menggunakan GPIO 25 atau GPIO 26. Ini PWM LED sebagai indikator. Untuk wiringnya DAC output itu mengukur menggunakan multimeter atau oscilloscope di GPIO 25. Nah, dan terhadap ground. Nah, di sini karena saya keterbatasan alat ukur seperti multimeter dan oscilloscope, nanti saya akan buatkan GUI untuk menampilkan grafik yang sesuai dari alur dari sistem ini. Lalu untuk LED indikator itu komponennya LED dan resistor di sekitar tentang 220 ohm. Pin LED PWM pin itu di saya itu GPIO 2 dan ke ground. Nah, caranya nanti yang pertama buka project yang telah dibuatkan ini, lalu upload dan build menggunakan platform I/O. Lalu di sini saya juga menambahkan tools GUI
PWM GUI untuk membaca output serial dari ESP32 dan menampilkan grafik duty PWM dan waktu. Nah, ini grafiknya duty berasal dari nilai yang sama dengan ADC. Preview bentuk gelombang PWM ideal untuk duty saat ini. Nah, yang pertama-tama install dependensinya. Ini tinggal copy paste ini pip install requirement text, lalu jalankan GUI itu untuk program GUI-nya. Lalu selanjutnya ini untuk program yang main C-nya, main CPP. Ini pin yang dipakai tadi yaitu DLC pin 25. Lalu untuk LED indikatornya outputnya itu di GPIO 2. Ini untuk pin yang ada pada ISP. Lalu konfigurasi PWM frekuensi harusnya 5000. BBM rush speed-nya 8 itu 0 sampai 255. Nah, kalau output DLC-nya setiap delay milisecond berarti 5. Jadi tiap step untuk melihat perubahan tegangan itu 5 detik. Nah, berikut untuk programnya. Nah, text-nya untuk percobanya. Nah, ini program yang saya buat tadi. Lalu upload program menggunakan platform I/O seperti ini. Kita tunggu terminal sampai berhasil upload. Setelah itu, nah ini serial monitor juga otomatis untuk status baca LED-nya. Nah, ini dari terang ke redup ke terang. Nah, seperti ini cara kerja PWM. Nah, itu juga tertampil di serial monitornya juga aktif. Nah, ini saya akan gunakan GUI untuk melihat grafik. Nah, kita set serial dari COM-nya terlebih dahulu. Ini karena serial monitor masih berjalan, saya cabut terlebih dahulu. Kita pasang lagi portnya. Nah, saya refresh lalu connect. Nah, ini untuk grafik PWM yang tertampil pada GUI-nya kurang lebih saat diukur menggunakan osiloskop juga sama seperti ini. Lalu untuk implementasi pada praktikum saya yang kedua yaitu PWM untuk kontrol servo SG90. Nah, di sini servo SG90 dikontrol menggunakan sinyal PWM dengan frekuensi standar 50 Hz periode 20 milisecond. Di mana lebar pulsa menentukan posisi sudut servo. Pulsa 1 milisecond atau 5% duty cycle menggerakkan servo ke posisi 0%. Pulsa 1,5 milisecond atau duty cycle 7,5% duty cycle ke posisi 90%, dan pulsa 2 milisecond 10% duty cycle ke posisi 180 derajat. Input dari ADC yang membaca potensiometer dikonversi menjadi nilai duty cycle PWM yang sesuai melalui proses mapping linear dari rentang ADC ke rentang pulsa servo, yaitu 1000 sampai 2000 mikrosecond. Nah, berikut untuk video implementasinya. Berikut adalah program yang sudah saya buat juga. Kita buka readme-nya terlebih dahulu. Nah, ini ada beberapa instruksi yang teman-teman dapat baca terlebih dahulu sebelum menjalankan percobaannya. Ini kontrol servo
jenis SG90 dengan potensiometer. Nah, DC nanti membaca tegangan dari potensiometer, lalu mengubah hasil ADC BWM-nya ini hasil ADC menjadi sudut servo, lalu mengeluarkan nilai analog sekitar 0 sampai 3,3 volt sebanding dengan ADC untuk kebutuhan modul DC. Lalu untuk wiringnya, nah ini wiring potensiometer untuk VCC di pin 3,3 volt, untuk pin datanya potensiometer di GPIO 34 dan ground ke ground. Lalu untuk wiring pada servo untuk kabel warna merah atau VCC itu ke 5 volt atau 3 volt juga nggak apa-apa. Untuk coklat, kabel warna coklat atau hitam itu ke ground, oranye atau kuning itu GPIO 18 untuk datanya. Nah, ini nanti tinggal upload. Oh iya, di sini kan ada tambahan juga untuk mengamati dari percobaan grafiknya yang ada, tapi tadi saya juga keterbatasan dari alat ukur, saya menggunakan GIWI. Nah, ini saya mintakan untuk GIWI yang sudah dibuat oleh AI. Nah, ini untuk program ini konfigurasi pin ADC tadi 34 dari potensiometernya untuk BWM servo 18. Nah, ini yang opsional jika teman-teman mempunyai alat ukur seperti osiloskop, nanti pinnya dapat diletakkan di sini pin 25 untuk melihat grafiknya. Untuk konfigurasi servo, ini servo frekuensi 50 Hz, lalu channel LED 0. Nah, ini untuk programnya selanjutnya tinggal upload untuk percobaan. Nah, ini program saya tadi. Setelah itu kita ke main C-nya, kita upload, kita tunggu sampai selesai upload. Dan jika sudah sukses, nah ini serial monitor juga menampilkan status dari servo. Kita coba gerakan menggunakan potensiometer. Nah, nanti respon dari servo mengikuti dari nilai BWM yang dihasilkan dari potensiometer ini. Nah, di serial juga tertampil. Nah, ini status BWM yang keluar saat potensiometer saya putar, itu ada berapa persen. Nah, lalu kita coba lihat GIWI untuk grafik yang tertampil, grafik dari BWM nya. Kita cabut lagi, kita pasang agar serial monitornya terputus lebih dahulu, lalu kita refresh untuk COM yang kita pakai, lalu konekkan. Nah, ini untuk grafik dari simulasi. Nah, ini karena grafiknya kurang maksimal, ini terlihat tipis, itu karena pulsa lebarnya terlihat tipis. Untuk pergerakan pulsanya itu sebenarnya ada pergerakan, tapi nah itu tebal ke tipis, itu tebal ini. Nah, ini tipis, kurang lebih sama seperti itu saat diukur ke osiloskop. Nah, alur kerja dari sistem tersebut, untuk alur kerja sistem DAC
Proses dimulai dengan data digital berupa nilai numerik yang disimpan dalam register program. Nilai ini dikirim ke peripheral DAC melalui bus data internal microcontroller. DAC melakukan konversi dengan mengaktifkan kombinasi resistor dalam jaringan R2R ladder sesuai arsitektur hardware. Hasil konversi berupa tegangan analog muncul pada pin output dengan settling time dengan orde mikrodetik. Tegangan output kemudian dialirkan melalui resistor pembatas arus menuju LED sebagai indikator visual, memberikan feedback langsung terhadap perubahan nilai digital. Untuk alur kerja sistem PWM dimulai dengan konfigurasi timer hardware yang menentukan frekuensi dan resolusi. Nilai duty cycle dikalkulasi berdasarkan input ADC atau sumber data lainnya. Nilai duty cycle di-load ke compare register timer. Timer counting dari 0 hingga nilai maksimum. Ketika counter lebih kecil dari compare value, output high, sebaliknya akan low. Proses berulang menghasilkan gelombang persegi dengan duty cycle yang dapat diatur. Sinyal PWM dikirim ke servo menginterpretasi lebar pulsa untuk menggerakkan motor ke posisi sudut yang sesuai. Lalu hubungan ADC dengan sudut servo. Nilai ADC yang terbaca dari potensiometer atau sensor memiliki rentang 0 sampai 4095 untuk resolusi 12 bit. Nilai ini di mapping secara linear ke rentang lebar pulsa servo yaitu 1000 sampai 200 mikrodetik yang merepresentasikan sudut 0 hingga 180 derajat. Setiap increment nilai ADC menghasilkan perubahan proporsional pada lebar pulsa PWM. Formula mapping menggunakan perhitungan proporsional pulsa sama dengan 1000 tambah ADC value kali 1000 bagi 4095. Hubungan ini bersifat linear dan real time, memungkinkan kontrol servo yang responsif terhadap perubahan input sensor dengan presisi positioning yang akurat dan smooth. Nah, selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi hasil. Lalu yang pertama itu resolusi DAC 12 bit menghasilkan 4096 level tegangan berbeda dengan granularitas yang halus. Resolusi tinggi memberikan transisi output yang smooth dan presisi lebih baik, namun memerlukan processing power lebih besar. Lalu frekuensi PWM rendah itu kurang dari 100 Hz menyebabkan flicker pada LED yang terlihat mata manusia dan menghasilkan noise audible pada motor. Tidak cocok untuk aplikasi visual dan audio yang memerlukan output halus. Jika frekuensi PWM tinggi, lebih dari 20 kHz menghilangkan flicker dan noise audible, namun meningkatkan switching loss dan EMI. Untuk servo SG90 digunakan frekuensi standar 50 Hz sesuai spesifikasi. Lalu faktor kualitas sinyal. Tegangan referensi menentukan rentang output maksimum DAC. Pada STM32 dan ESP32, tegangan referensi umumnya sama dengan VDD itu 3,3 volt. Hingga output DAC maksimum adalah 3,3 volt. Stabilitas referensi. Stabilitas tegangan referensi sangat penting untuk akurasi dan repeatability output DAC. Noise atau fluktuasi pada tegangan referensi akan langsung mempengaruhi kualitas sinyal analog yang dihasilkan. Stabilan sinyal dipengaruhi oleh noise power supply, interferensi elektromagnetik atau EMI, impedansi beban, dan kualitas grounding. Diperlukan filtering yang tepat, PCB layout yang baik, shielding, dan decoupling kapasitor yang memadai. Nah, analisis dari hasil praktikum yang telah saya coba tadi, ya, implementasi DAC pada STM32 menunjukkan kemampuan menghasilkan tegangan analog yang stabil dan presisi untuk kontrol LED. Perubahan nilai digital langsung tercermin sebagai perubahan brightness yang smooth tanpa flicker. Membuktikan efektivitas konversi digital atau analog dengan resolusi 12 bit yang menghasilkan 4096 level tegangan berbeda. Implementasi PWM untuk kontrol servo SG90 mendemonstrasikan efektivitas teknik modulasi lebar pulsa dalam aplikasi kontrol positioning.
dengan frekuensi standar 50 Hz dan pengaturan duty cycle yang presisi, itu 5-10%. Servo dapat digerakkan ke posisi 0-180 derajat dengan akurasi tinggi dan respon yang cepat. Hubungan antara input ADC dengan output servo mendemonstrasikan sistem kontrol closed loop sederhana yang responsif dan akurat. Nilai ADC di-mapping secara linear ke rentang pulsa servo, di mana setiap perubahan input sensor menghasilkan perubahan proporsional pada posisi servo secara real-time. Perbedaan karakteristik antara STM32 dan ESP32 memberikan pemahaman tentang pemilihan platform. STM32 unggul dalam resolusi DAC-nya, yaitu 12 bit vs 8 bit untuk aplikasi presisi. Sedangkan ESP menawarkan fleksibilitas PWM dengan 16 channel independen untuk aplikasi kontrol paralel. Jadi kesimpulannya, DAC dan PWM merupakan dua teknik penting dalam sistem embedded untuk menjembatani domain digital dan analog. DAC memberikan solusi ideal untuk aplikasi yang memerlukan sinyal analog murni dengan presisi tinggi, seperti audio dan instrumentasi. Meskipun dengan trade-off kompleksitas dan biaya yang lebih tinggi, PWM menawarkan alternatif yang efisien dan fleksibel untuk berbagai aplikasi kontrol seperti motor, servo, dan LED. Dengan keunggulan efisien daya dan kemudahan implementasi, pemahaman mendalam tentang prinsip kerja, karakteristik hardware, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas output sangat penting dalam merancang sistem embedded yang reliable dan optimal. Pemilihan antara DAC dan PWM harus mempertimbangkan requirement aplikasi spesifik, keterbatasan hardware, serta trade-off antara kualitas output, kompleksitas, biaya, dan efisien. Nah, sekian presentasi dari saya. Selebihnya mohon maaf. Jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, dapat bertanya pada kolom komentar. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.